Halo, saya Fazan Nusyabani. Dan saya Mazidat Lusna. Yuk simak gimana caranya menggunakan aplikasi Miobi. Di ini saya akan menjelaskan dan mengerjakan suatu tugas komputer akuntansi. Yang pertama, kalian harus mengisi data perusahaan sesuai dengan format soal yang diberikan oleh guru kalian. Pilih format bulan Desember 2018, dan 12. Pilih format ketiga, klik Change, simpan folder dengan nama yang kalian pilih. Tunggu prosesnya, lalu klik Comment Center. Kedua, mengisi account list. Caranya, klik menu Account, lalu klik Account List, lalu klik New. Lakukan cara tersebut untuk mengisi account list sesuai dengan soal. Ketiga, mengisi teks kode. Klik list, lalu teks kode. Isi teks kode dengan PPN. Description diisi dengan pajak pertambahan nilai. Text type diisi dengan goods and service tax dengan rate 10%. Lalu isi dengan PPN outcome dan PPN income. Yang keempat, mengisi neraca saldo. Klik setup, balance, account opening balance, lalu isi nominal sesuai dengan soal yang diberikan. Jika out of balance-nya 0, maka neraca saldonya sudah balance. Tetapi jika belum, berarti belum balance. Halo, saya Mazidat Lusna. Saya akan menjelaskan bagian-bagian berikut. Yang pertama yaitu mengisi data customer, card file, card list, lalu tekan new. Isi di bagian profile dan selling details saja. Di bagian profile kita mengisi nama, card ID, alamat, city, dan font. Lalu di bagian selling details isi text code dengan PPN. Payment is a given of days. Diskonnya 10%, balance today-nya 30, dan diskon for early payment-nya 1%. Isi semua data yang diberikan sesuai soal yang diberikan oleh gurumu. Isi data perusahaan lain sama seperti tadi, tinggal diulang-ulangi saja. Mengisi data supplier ini sama dengan mengisi data customer. Klik New, isi nama perusahaan, card ID, alamat, city, dan nomor teleponnya. Di data supplier ini kita mengisi profile dan buying details-nya saja.
Data yang dibuat ini sesuai dengan soal yang diberikan oleh guru. Di Buying Details, kita mengisi text code dengan PPN. Payment is due-nya in a given of days. Diskon days-nya 10 dan balance due days-nya 50, juga diskon for early payment-nya 2%. Lakukan hal yang sama seperti contoh yang pertama tadi. Yang selanjutnya, mengentri kartu utang dan piutang. Caranya, klik Setup, Balance, Customer Balance, lalu isi data sesuai dengan soal yang diberikan. Di awal, kalian harus menekan Add Cell, lalu isi invoice, hari, tanggal, dan tahun, lalu isi memo dengan saldo awal piutang dagang. Total including tax-nya sesuai dengan soal yang diberikan. Entry data perusahaan lain sesuai dengan soal seperti yang pertama tadi. Jika ada pemberitahuan congratulations, berarti data customer kalian sudah balance. Yang selanjutnya, mengentri data supplier, balance, supplier balance, lalu kita yang pertama add purchase, isi PO-nya, date, lalu memonya dengan saldo awal utang dagang, total including tax-nya mengikuti soal. Entry data supplier lainnya dengan contoh yang pertama tadi. Yang selanjutnya, mengisi data persediaan barang dagang. Klik item list, new, lalu isi item number-nya. Centang I buy this item, I sell this item, inventory this item. Cost of sales akun isi dengan cost of goods sold, lalu di bawahnya isi dengan sales, dan di bawahnya lagi isi dengan merchandise inventory. Kita ke buying details, isi buying unit of measure-nya unit, numbernya 1, dan text code when bought-nya PPN. Lalu ke selling details, selling unit of measure-nya unit, lalu text code when bought-nya PPN. Lalu okekan. Isi data persediaan barang dagang perusahaan lain dengan yang pertama tadi, sama caranya. Yang selanjutnya, mengentri kartu persediaan barang dagang. Klik Adjust Inventory, isi date tanggal 1 bulan 12 2018. Dengan memo saldo awal persediaan barang dagang. Tab bagian item number, KLG, tab kuantitinya 40, dengan harga per unitnya 1 juta, selalu tab bagian akun dengan merchandise inventory. Isi daftar persediaan barang dagang yang kedua dengan sama seperti daftar persediaan barang dagang yang pertama tadi. Caranya sama, isi dengan akun sama dengan merchandise inventory. Lalu kalau sudah, tinggal di record.
Yang selanjutnya mengentri transaksi perusahaan pada tanggal 3, yaitu pembelian perlengkapan toko melalui petty cash. Isi memo dengan pembelian perlengkapan toko. Isi nomor cek, tanggal, dan jumlah sesuai dengan soal yang diberikan. Lalu klik akun di bawah dan isi dengan store supplies. Lalu record. Yang selanjutnya ada penjualan barang dagang secara kredit kepada toko kita. Klik sales, enter sales, lalu ubah layout menjadi item. Isi customer dengan toko kita. Lalu isi invoice dan tanggal sesuai dengan soal. Lalu tab ship diisi dengan 15. Lalu di tab KLG. Price diisi dengan 1.500.000. Shipnya selanjutnya yaitu ada 10, lalu di tab Kulkasharp use, lalu price-nya diisi dengan 1.600.000. Karena ada beban angkut sebesar 150.000, kita isi di freight sebesar 150.000. Klik record. Selanjutnya, transaksi tanggal 6 yaitu pembelian barang dagang secara kredit kepada toko Linglung. Pencet purchase, enter purchase, lalu ubah layout menjadi item. Lalu isi supplier dengan PT Linglung. Isi nomor purchase dan tanggal sesuai dengan soal. Isi bill 10. Lalu tab KLG. Price diisi dengan 1 juta. Bill diisi dengan 10, lalu Kulkasharp price-nya 1.100.000, lalu sudah, lalu record. Selanjutnya transaksi tanggal 8 yaitu pembayaran tagihan listrik bulan November. Klik spend money, lalu isi memo dengan pembayaran tagihan listrik bulan November. Isi nomor cek, tanggal, dan jumlahnya sesuai dengan soal sebesar 900.000. Cari akun water, telepon, dan electric expense, lalu record. Transaksi selanjutnya pengeluaran cek untuk pembayaran utang PT Galau. Letaknya di purchase lalu pay bills, lalu isi supplier dengan PT Galau. Jangan lupa ubah akun menjadi cash in bank. Isi cek, tanggal, dan jumlah sesuai dengan soal. Jumlah yaitu 36 juta. Klik amount applet-nya, lalu finance chart-nya. Lalu record. Jika muncul seperti ini, isi saja seperti ini. Selanjutnya yaitu tanggal 10 yaitu penjualan barang dagang tunai. Caranya klik sales lalu enter sales. Isi customer. Karena customer yang dipilih tidak ada, kita new. Isi dengan penjualan tunai. Isi invoice dan tanggal sesuai soal. Isi dengan 8 KLG, price-nya 1.500.000. Kuantitinya 12, Kulkasharp, price-nya 1.600.000. Freight-nya isi 135.000. Karena ada diskon 2%, maka kita isi dengan diskon 2%.
Dan karena dia pay today, isi pay today sama dengan total amount-nya. Lalu setelah selesai di record. Transaksi selanjutnya yaitu ada penerimaan cek hasil penjualan kendaraan. Letaknya di banking lalu receive money. Payor isi dengan penjualan tunai. Amount received-nya diisi dengan 58 juta. Lalu BKM 12 dan tanggalnya sesuai dengan soal. Akun diisi dengan facial at cost. Selanjutnya yaitu ada penerimaan cek tanggal 13. Isi payor dengan toko Anda. Amount received-nya 26.500.000. Isi nomor dan tanggal sesuai dengan soal. Lalu pilih akunnya akun receivable, lalu record. Transaksi selanjutnya yaitu ada pengeluaran kas negara. Isi card dengan new kas negara. Isi memo dengan pembayaran PPN masa bulan November dan PPh karyawan. Isi cek dan tanggal sesuai soal. Dengan amount 7.125.000. Isi akun dengan PPN outcome, PPN income, dan PPN payable. Dan isi nominal sesuai dengan soal yang tertera. Selanjutnya yaitu ada pembelian barang dagang kepada PT Galau. Klik purchase lalu enter purchase, isi supplier dengan PT Galau. Lalu isi nomor purchase dan tanggal sesuai dengan soal. Billnya isi dengan 12, lalu kulkas LG, price-nya 1.100.000. Selanjutnya sama seperti tadi, tinggal diikuti saja. Transaksi selanjutnya ada penjualan barang dagang kepada toko kami. Klik enter sales, lalu isi customer dengan toko kami. Teknik pengisiannya masih sama seperti yang tadi, tinggal diikuti saja. Ada freight sebesar 150.000. Selanjutnya dikeluarkan cek untuk pembayaran gaji karyawan. Ubah akun menjadi cash in bank. Isi nomor cek dan tanggal sesuai dengan soal. Isi cardnya yaitu pembayaran gaji. Amount-nya sebesar 23.997.500. Lalu akunnya diisi dengan wages and salaries. Transaksi selanjutnya pengeluaran cek untuk pembayaran kartu kredit Bank Mandiri. Ubah akun menjadi cash in bank. Karena cardnya tidak ada, kita isi new, diisi dengan Bank Mandiri. Nomor cek dan tanggalnya diisi dengan sesuai soal. Amount-nya sebesar 5 juta. Akunnya diisi dengan Bank Mandiri Loan. Sekian, terima kasih.